Halo semuanya, kami dari kelompok 3, kelas Pancasila E43, Universitas Airlangga ingin berbagi informasi nih. Namun pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Olivia Nur Septia Hadi dengan 3 digit NIM terakhir 051. Yang kedua ada Kevin Kesuma dengan 3 digit NIM terakhir 071. Yang ketiga ada Farida Koirunisa dengan 3 digit NIM terakhir 143. Yang keempat ada Revelia Desirna Sahari dengan 3 digit NIM terakhir 145. Yang kelima ada Raisa Adila Al-Hasni dengan 3 digit NIM terakhir 153. Dan yang keenam ada Meriska Pretidinia dengan 3 digit NIM terakhir 159. Adapun dosen pengampu kami adalah Ibu Tania Aryani Saleh, Dr. Anda, MS, PAK. Kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Saudara, meningkat signifikan akibatnya instalasi gawat darurat IGD RSUD Bangkalan ditutup 3 hari. Kalian pasti tahu dan sadar kan, saat ini kita tengah dihadapkan pada situasi pandemi. Akan tetapi, sadarkah kalian kalau ternyata hal ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai pada Pancasila? Di mana kata kaitannya? Jawabannya adalah pada kedisiplinan. Untuk memahami masalah ini lebih lanjut, pertama-tama, kalian harus mengerti apa itu disiplin. Menurut Siswanto, disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Secara garis besar, disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Banyaknya aparat sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Bogor, Jawa Barat yang terjaring razia protokol kesehatan ini menjadi tanda masih banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Sadarkah kalian kalau di era new normal seperti sekarang ini, masalah kedisiplinan justru cenderung diabaikan dan dianggap sepele oleh banyak orang, bahkan oleh beberapa aparatur sipil negara atau ASN. Padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus membutuhkan kesadaran akan kedisiplinan, apalagi dari para ASN yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Nah, itulah mengapa dalam video ini, kami akan mengupas lebih lanjut masalah tentang kedisiplinan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dari definisi tersebut dapat kita pahami mengapa para ASN diharuskan memiliki tanggung jawab dan menerapkan kedisiplinan. Ironisnya, beberapa dari mereka menganggap kedisiplinan adalah masalah yang sepele dan bertindak lalai, termasuk dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Misalnya, pelanggaran protokol kesehatan oleh ASN yang terjadi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. ASN Dinas Kesehatan Tanggamus tersebut tidak menjawab dengan jelas ketika ditanya mengapa ia tidak memakai masker sesuai protokol kesehatan. Mengecewakan. Apabila aparatur sipil negara saja dengan santai bertindak seenaknya sendiri tanpa memperhatikan protokol kesehatan, apalagi masyarakat umum. Ya, nggak boleh gitu kalau PNS apa kontrak? Hah? PNS, astagfirullahaladzim. Siapa namanya? Nanti ngadep Pak Kadis ya, ngadep Kepala Dinas. Ya, minta apa petunjuknya. Ya, sama-sama. Ya. Tentunya, di setiap pelanggaran yang dilakukan akan ada konsekuensi, seperti pemberian sanksi kepada para ASN yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan berbeda-beda di setiap daerah, seperti di daerah Jawa Tengah. ASN yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 atau potongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 10% selama 3 bulan. Di sini dapat kita ketahui bahwa sanksi yang diberikan tidaklah ringan, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Selain sanksi, konsekuensi yang didapat dari perilaku tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan tentunya bisa dirasakan oleh negara itu sendiri, seperti semakin melonjaknya kasus COVID-19 dan akan menghambat perkembangan negara itu sendiri. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila,
Berikut ini bentuk aktualisasi yang bisa kita lakukan dalam suasana pandemi COVID-19. Sila pertama, kita bisa mengaktualisasikannya dengan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa terlindungi dari virus COVID-19 dan agar pandemi segera berakhir. Sila kedua, bentuk aktualisasinya yaitu dengan memberikan dukungan secara moral maupun material kepada masyarakat di tengah pandemi. Sila ketiga, bentuk aktualisasinya yaitu dengan mengikuti arahan serta imbauan pemerintah dalam mentaati protokol kesehatan sebagai upaya persatuan memerangi COVID-19. Sila keempat, dapat diaktualisasikan dengan menjalankan dan menaati kebijakan PSBB sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Sila kelima, pengaktualisasiannya yaitu dengan ikut serta dalam melakukan donasi mandiri ataupun kelompok. Pemerintah juga ikut mengambil kebijakan program bantuan sosial. Untuk menekan meningkatnya warga yang terkena virus COVID-19, Satgas Gugus Tugas Kecamatan Berati, Kabupaten Gerobokan melakukan razia justisi di Jalan Raya Penghubung wilayah Kudus dan Gerobokan. Dalam razia fokus Cara yang dapat dilakukan untuk menekan perkembangan kasus COVID-19 salah satunya ialah mendisiplinkan masyarakat itu sendiri, yaitu dengan melakukan operasi justisi dan tes usap langsung untuk menyadarkan masyarakat yang melanggar agar lebih disiplin lagi dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti yang terdapat pada video 1. Operasi justisi sendiri adalah serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana. Selain masyarakat, memberikan peraturan tegas kepada ASN juga penting, seperti yang dilakukan pemerintah Aceh yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield dalam beraktivitas. Kewajiban menggunakan masker dan face shield bagi aparatur sipil negara tersebut berlaku di seluruh satuan kerja perangkat Aceh yang juga diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di seluruh daerah di Aceh. Hal ini juga berlaku bagi warga yang mendatangi kantor pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut dengan menggunakan masker dan mencuci tangan.